Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kartika Yuni Pratiwi, NIM 1855256, akan menjelaskan tentang manajemen laba. Yang pertama yaitu pengertian manajemen laba. Menurut Sri Sulistianto, manajemen laba adalah upaya mengubah, menyembunyikan, dan menunda informasi keuangan. Secara umum, para praktisi yaitu pelaku ekonomi, pemerintah, asosiasi profesi, dan regulator lainnya berargumen bahwa pada dasarnya manajemen laba merupakan perilaku oportunis seorang manajer untuk mempermainkan angka-angka dalam laporan keuangan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Kemudian ada faktor yang menyebabkan munculnya manajemen laba. Yang pertama, manajemen akrual. Yang kedua, penerapan suatu kebijaksanaan akuntansi yang wajib. Dan yang ketiga, perubahan aktiva neraca secara sukarela. Pola manajemen laba ada 4. Yang pertama yaitu taking a bet. Taking a bet adalah pola manajemen laba yang melaporkan laba pada periode berjalan dengan nilai sangat rendah atau sangat tinggi. Yang kedua, income minimization, yaitu menjadikan laba di periode berjalan lebih rendah daripada laba sesungguhnya. Yang ketiga, income maximization, yaitu pola manajemen laba ini kebalikan dari income minimization, melaporkan laba lebih tinggi daripada laba sesungguhnya. Kemudian yang keempat, income smoothing, yaitu pola manajemen laba yang paling menarik, yaitu dengan cara melaporkan tingkatan laba yang cenderung berfluktuasi yang normal pada periode-periode tertentu. Tujuan dan motivasi manajemen laba yang pertama yaitu motivasi bonus. Pengukuran kinerja berdasarkan laba dan skema bonus tersebut memotivasi para manajer untuk memberikan performa terbaiknya sehingga tidak menutup peluang mereka melakukan tindakan manajemen laba agar dapat menampilkan kinerja yang baik demi mendapatkan bonus yang maksimal. Yang kedua yaitu motivasi utang. Untuk memperoleh hasil maksimal yaitu pinjaman dalam jumlah besar, perilaku kreatif dari manajer untuk menampilkan performa yang baik dari laporan keuangannya pun sering kali muncul. Kemudian yang ketiga, motivasi pajak. Kecenderungan ini memotivasi manajer untuk bertindak kreatif, melakukan tindakan manajemen laba agar seolah-olah laba fiskal yang dilaporkan memang lebih rendah tanpa melanggar aturan dan kebijakan akuntansi perpajakan. Motivasi manajemen laba yang keempat yaitu motivasi inisial public offering atau IPO. Perusahaan yang akan go public akan melakukan penawaran saham perdananya ke publik atau lebih dikenal dengan istilah inisial public offering atau IPO untuk memperoleh tambahan modal usaha dari calon investor. Yang kelima, motivasi pergantian direksi. Menjelang berakhirnya masa jabatan, direksi cenderung bertindak kreatif dengan memaksimalkan laba agar performa kerjanya tetap terlihat baik pada tahun terakhir ia menjabat. Yang keenam, motivasi politis. Demi menjaga tetap mendapatkan subsidi, perusahaan-perusahaan tersebut cenderung menjaga posisi keuangannya dalam keadaan tertentu sehingga prestasi atau kinerja tidak terlalu baik karena jika sudah baik kemungkinan besar subsidi tidak lagi diberikan.
Teknik manajemen laba ada 3. Yang pertama yaitu perubahan metode akuntansi. Metode akuntansi memberikan peluang bagi manajemen untuk mencatat suatu fakta tertentu dengan cara yang berbeda. Misalnya mengubah metode depresiasi atau penyusutan aktiva tetap dari metode jumlah angka tahun ke metode depresiasi garis lurus dan mengubah periode depresiasi. Yang kedua, memainkan kebijakan perkiraan akuntansi. Hal tersebut memberikan peluang bagi manajemen untuk melibatkan subjektivitas dalam menyusun estimasi. Misalnya, yang pertama, kebijakan mengenai perkiraan jumlah piutang tidak tertagih, kebijakan mengenai perkiraan biaya garansi, dan kebijakan mengenai perkiraan terhadap proses pengadilan yang belum terputuskan. Teknik manajemen laba yang ketiga yaitu menggeser periode biaya atau pendapatan. Manajemen menggeser periode biaya atau pendapatan atau sering disebut manipulasi keputusan operasional, misalnya mempercepat atau menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai periode akuntansi berikutnya. Mempercepat atau menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya. Kerjasama dengan vendor untuk mempercepat atau menunda pengiriman tagihan sampai periode akuntansi berikutnya. Menjual investasi sekuritas untuk memanipulasi tingkat laba. Dan yang terakhir, mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tidak terpakai. Bagaimana cara menentukan teknik dan motivasi manajemen laba? Yang pertama yaitu kita mengatur dan membuat estimasi akuntansi. Yang kedua, kita mengubah metode akuntansinya. Dan yang ketiga, menggeser periode biaya atau pendapatan. Berikut contoh kasus manajemen laba. Kasus mengenai manajemen laba pada perusahaan pertambangan terjadi pada perusahaan PT Bumi Resource. Kasus ini berupa adanya temuan dari hasil investigasi tim audit terhadap PT Bumi Resource yang menyatakan bahwa terdapat penyimpangan dana keuangan sebesar 500 juta US dollar. Selain itu juga adanya keanehan pada tingkat laba perusahaan dengan harga saham. Perusahaan mengalami kenaikan laba selama 5 tahun periode. Dengan diperolehnya laba yang tinggi seharusnya dapat menaikkan harga saham, begitu juga sebaliknya. Namun hal berbeda terjadi pada tahun 2004 ke tahun 2005, di mana laba yang diperoleh dari Rp1.079.520 naik ke Rp1.222.099. Harga sahamnya turun dari 800 menjadi 760. Sedangkan tahun 2009 dan 2011 terjadi kebalikannya, yaitu laba turun tetapi harga saham naik. Adanya ketidakseimbangan ini mengindikasikan adanya praktik manajemen laba yang dilakukan manajemen dengan pola income maximization dan income minimization. Sekian video dari saya, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.